Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rosita Rahmawati, NIM 2021801008, mahasiswa PGSD. Kali ini saya akan menerangkan tentang materi kelas 4 tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan. Di sini ada kompetensi inti, KD dan indikator, materi dan kuis, daftar pustaka, dan profil. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menaah, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di sekolah, di rumah, dan tempat bernaung. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan bertindak mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, indikator dan KD. KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterampilannya dengan indera penglihatan. KD 4.7 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Indikator 3.7.1 memahami sifat-sifat cahaya. Indikator 4.7.1 melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Selanjutnya masuk ke materi. Cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan tembus dan tidak tembusnya cahaya dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan tembus cahaya. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening disebut juga dengan transparan. Contohnya, benda bening yaitu kaca bening dan air jernih. Benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya adalah buku, kayu, tembok, dan air keruh. Benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meluruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contohnya kain gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Berikut ini merupakan video percobaan cahaya dapat menembus benda bening. Kali ini kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah senter, gelas, dan kotak aduk. Letakkan gelas di atas meja, lalu arahkan cahaya senter ke gelas bening. Dapat dilihat dan dibuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Letakkan kotak kado di atas meja, lalu arahkan cahaya senter ke kotak kado, dan hal ini membuktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya melewati dua medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Berikut ini saya tampilkan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Pertama-tama
Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada gelas minum, pensil, dan juga air secukupnya. Tuang air ke dalam gelas. Selanjutnya, masukkan pensil dan amati yang terjadi. Pensil akan kelihatan seperti patah. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya merambat lurus. Cahaya matahari masuk melalui celah pada ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya memancar berbentuk garis lurus. Contohnya ketika cahaya lampu senter diarahkan pada ruangan yang gelap, berkas cahaya yang terbentuk akan merambat lurus. Berikut ini adalah video percobaan cahaya dapat merambat lurus. Siapkan alat dan bahan berupa 3 buah kertas putih yang sudah dilubangi tengahnya, 1 buah lilin, dan juga beberapa alat untuk mengganjal pada kertas. Selanjutnya, atur kertas dengan memberi jarak sekitar 11 cm dari tiap kertas. Letakkan lilin di belakang 3 susunan kertas. Kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan adalah cahaya dapat merambat lurus, dan itu dibuktikan dengan video praktik yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda datar, misalnya pada cermin datar. Berikut adalah video percobaan pembuktian cahaya dapat dipantulkan. Ketika kamu berdiri depan cermin, maka akan terdapat bayangan seperti itu. Ketika kamu bercermin, maka akan terbentuk bayangan dirimu di cermin. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang dapat kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun atas banyak warna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berikutnya kita akan mengerjakan kuis ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang pertama, berikut ini merupakan sifat-sifat cahaya kecuali A. Cahaya dapat dipantulkan, B. Cahaya dapat diuraikan, C. Cahaya dapat dibiaskan, D. Cahaya dapat melengkung. Jawabannya adalah iya, D. Kita cek. Hore, ternyata benar. Oke, soal selanjutnya. Berdasarkan tembus dan tidak tembusnya cahaya, benda dibedakan menjadi 3, kecuali A. Benda berkilau, B. Benda gelap, C. Benda tembus cahaya, D. Benda bening. Jawabannya adalah A. Kita cek. Hore, benar. Lanjut.
Pembiasan cahaya merupakan A. Proses terpancarnya cahaya, kembali cahaya dari permukaan benda. B. Cahaya yang dapat menembus benda bening. C. Cahaya yang memancar lurus. D. Pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati dua medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Jawabannya apa? Jawabannya yang D. Kita cek. Iya, benar. Lanjut. Apa yang terjadi apabila pensil dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisikan air? A. Pensil tidak terlihat. B. Pensil terlihat samar-samar. C. Pensil berubah warna. D. Pensil terlihat seperti patah. Jawabannya adalah yang D. Kita cek. Oke, tepat sekali. Selanjutnya, salah satu contoh benda gelap yaitu A. Air keruh. B. Air jernih. C. Kertas. D. Kain gorden. Jawabannya adalah yang D. Ya, tepat sekali. Selanjutnya, setelah kuis dan materi, kita masuk daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ada buku guru kelas 4 tema 5 revisi 2013, buku siswa kelas 4 tema 5 revisi 2013, dokumen pribadi dan juga dari Pinterest. Setelah daftar pustaka, selanjutnya profil. Berikut saya lampirkan profil: nama Rosita Rahmawati, NIM 2021801008, kelas 3C, Prodi PGED SD, alamat Desa Ketawangrejo, RT 3 RW 4, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo.